Teman cerita, bukan cerita biasa. Episode ke-7. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Kami bisa terus menyebarkan informasi-informasi edukatif. Kali ini kami angkat topik multikulturalisme, mengingat masih banyaknya fenomena seperti fanatisme, radikalisme, praktek-praktek intoleran, hingga terorisme. Nah, di Kota Kupang ada sebuah kampus yang mengusung visi multikulturalisme, kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Hari ini kami diberi kesempatan untuk berbagi cerita dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Cerita multikultural di Universitas Muhammadiyah Kupang. Ikuti kami. Teman-teman di rumah, saya sudah berada di ruangan Rektor Muhammadiyah Kupang, dan di depan saya sudah ada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Bapak Dr. Zainur Ula. Beliau sangat welcome, sangat ramah, sangat humble menerima tim teman cerita untuk berbagi cerita bersama Universitas Muhammadiyah Kupang. Apa kabar Bapak Rektor? Baik, Sehat? sehat. Selama pandemi COVID, selalu dalam keadaan sehat. Ya, selalu sehat. Nah, Bapak Rektor, Universitas Muhammadiyah Kupang ini kan sudah lama ya eksis di Kota Kupang, dan menjadi salah satu universitas favorit di NTT lah. Ya. Mungkin Bapak Rektor bisa ceritakan kepada teman-teman semua di rumah kondisi real dari kampus UMK Kupang sejak berdirinya tahun 87 ya? Ya. Jadi kampus ini berdiri 1987 dan sampai sekarang di 2021, jadi sudah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Dan dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang baik, tren yang positif. Dan itu juga yang memungkinkan menambah semangat dan kepercayaan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia, karena masalah kita bukan hanya dari Nusa Tenggara Timur, tapi juga dari luar Nusa Tenggara. Ya, dari wilayah lain di Indonesia juga yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Demikian pula dengan dosennya. Jadi dosen kami itu dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Sumatera Barat, dari Aceh juga ada, dari Sulawesi Utara. Cukup jauh itu sampai Aceh. Iya, ada dua bahkan kita punya dosen di sini yang dari sana. Jadi Indonesia banget lah. Universitas Muhammadiyah Kupang ini sangat beragam, seberagam mahasiswanya juga. Seberagam mahasiswa. Iya. Jadi kalau presentasinya, mahasiswanya jumlah realnya hari ini berapa? Ya, dari 5.000-an lebih mahasiswa itu 70% itu beragama non-Islam. Sedangkan 30%-nya beragama Islam. Kampus Muhammadiyah yang notabene kampus Islam, mahasiswanya itu 70% lebih. Iya. Kalau data yang saya baca tahun 2019 itu baru 71. Iya. Tapi sekarang katanya sudah lebih dari Iya. 71, mendekati 80% itu. Ya, sekitar 70%. 70%. Ya. Itu yang non muslim, sementara yang muslimnya cuman Ya, sekitar tidak lebih dari 30%. 30%. Nah,
ada hal yang menarik yang sebenarnya kita mau gali kepada Bapak Rektor, kepada Universitas Muhammadiyah Kupang tentang visi wawasan multikultural yang diterapkan di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, gagasan visinya seperti apa dan praktek wawasan multikulturalnya itu seperti apa di Universitas Muhammadiyah Kupang ini? Ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Kupang itu memiliki visi misi, salah satunya itu adalah visi multikultural. Upaya kita meningkatkan sumber daya manusia yang berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni sebagaimana tujuan pendidikan nasional, baik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Kupang berwawasan multikultural. Jadi meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi berwawasan multikultural. Itu prinsip kita dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua orang tanpa sekat suku, agama, ras, dan antar golongan bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang. Yang berikut, dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi kepada semua peserta didik diberlakukan yang sama. Dalam hal keagamaan juga begitu, kami menerapkan pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama, sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga dalam bidang yang lain, ya, dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, semua kita beri akses yang sama untuk meningkatkan kualitas atau output kita, nanti bagaimana mereka mengembangkan kemampuan setelah menjadi alumni di masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang wawasan multikultural, tentunya saya jadi ingat kata-kata dari Prof. Din Samsudin. Iya. NTT itu adalah miniatur dari Indonesia. Iya. Apakah visi wawasan multikultural ini sebagai pengejawantaan dari miniatur Indonesia ini? Ya, salah satunya dari situ, tetapi yang paling prinsip bahwa dunia pendidikan itu dunia tanpa sekat. Artinya proses penyelenggaraan pendidikan di dunia perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan itu mengedepankan dan memperhatikan semua tanpa diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang paling prinsip. Semua orang punya hak asasi yang sama untuk memperoleh pendidikan. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip visi dari Muhammadiyah itu sendiri? Ya, prinsip dari Muhammadiyah itu kan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, baik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan di lembaga pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah juga demikian, meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawaskan perserikatan Muhammadiyah. Ya, jadi bagaimana Muhammadiyah itu membangun suatu sistem pendidikan dengan tanpa memperhatikan dari mana asal usulnya, apa agamanya, itu kita tidak mempersoalkan. Kita lebih kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai manusia universal itu untuk dia mempunyai hak dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ada hal yang kemudian menjadi fenomena Indonesia akhir-akhir ini. Kalau kita hubungkan dalam konteks wawasan multikultural, fanatisme keagamaan masih tinggi, kemudian radikalisme ada di situ, intoleransi yang kemudian menyeret SARA, lalu hingga persoalan terorisme. Bagaimana kampus Muhammadiyah mengatasi persoalan ini? Jadi yang pertama bahwa secara umum, secara nasional, lembaga pendidikan apapun di Indonesia tidak pernah mendidik
dan mengajarkan atau termuat dalam kurikulumnya memuat tentang nilai-nilai intoleran, kemudian radikalisme dan terorisme. Demikian pula dengan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Termasuk kami salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Kupang. Dalam 147 SKS untuk mencapai sarjana, tidak ada satu mata kuliah pun yang mengajarkan atau mendidik peserta didik untuk intoleran, untuk radikalisme, bahkan terorisme. Bagi kami di Lembaga Universitas Muhammadiyah Kupang, kami menaruh perhatian penuh pada sistem hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlaku, yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan itu yang menjadi pilar-pilar kehidupan bangsa yang merupakan kesepakatan nasional yang paling besar di tahun 1945, tanggal 18 Agustus itu. Jadi kita dalam penyelenggaraan pendidikan senantiasa tunduk, patuh, dan taat pada itu sebagai payung hukum besar bersama membangun peradaban masyarakat Indonesia. Yang berikutnya, bahwa dalam setiap kurikulum, jadi agama misalnya ya, dalam pendidikan agama itu kan kurikulum nasional, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, itu adalah mata kuliah yang mendorong orang agar bagaimana meningkatkan kualitas keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana kami di sini diajarkan oleh dosen-dosen mereka yang seagama dengan mereka. Tapi juga kita menerapkan ideologi Pancasila. Ya. Jadi bagaimana mahasiswa kita dorong agar tidak sekedar mereka itu memahami agama saja, memahami ideologi saja, tapi bagaimana mempraktekkan agama itu menjadi budaya hidup yang hebat di dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan ideologi negara, kemudian kewarganegaraan. Saya kebetulan yang mengajar pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Berarti tepat sekali ini, Pak Rektornya lalu mengajarkan tentang Pancasila ya. Jadi itulah. Tapi itu pekerjaan besar kita semua. Bagi kami Pancasila itu suatu hal yang bagi saya luar biasa, ideologi yang betul-betul terlahir dari perut bumi pertiwi Indonesia sendiri, dan itu terpatri dalam jiwa dan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sudah berlangsung ribuan tahun. Dan oleh karena itu saya kira mari kita dorong dan semangat kita tetap sama dengan penyelenggaraan negara agar Pancasila merupakan ideologi yang sangat luar biasa merekatkan kita menjadi satu utuh kokoh sebagai orang Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, dari Samudra Laut sampai ke Rotendao. Dan itu adalah perwujudan Indonesia yang bersatu dan berdaya. Dan kami dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga selalu menekankan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai lain yang hidup dan berkembang, termasuk kearifan lokal sebagai daya dukung utama dari ideologi Pancasila itu, agar tumbuh subur dan berkembang, dan kemudian diaplikasikan oleh mahasiswa kita, baik mahasiswa atau alumni yang sudah tamat dari sini, dan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang berikut berkaitan dengan intoleran dan apa? Mungkin orang berpikir ada, tapi bagi saya sebagai rektor, selama ini saya ini periode yang kedua sebagai rektor, dan juga pengalaman saya sejak saya menjadi dosen di sini lebih dari 20 tahunan, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan perlawanan terhadap negara atau perlawanan terhadap masyarakat dengan sikap intoleran atau radikalisme atau terorisme. Tetapi perlu dicatat, rektor itu hanya di dalam lingkungan kampus. Betul. Meskipun kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi ketika orang itu telah berada di luar sana dengan masyarakat, dan orang sudah beragam. Betul. Tetapi yang namanya rektor, saya sebagai rektor, setiap mahasiswa yang masuk baru di sini itu diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas. Seperti apa fakta integritas? Oh iya, ditandatangan di akte materai. Dan itu diatur, salah satu hal yang paling fundamental itu kesetiaan.
terhadap terhadap kewibawaan, harkat dan martabat bangsa. Itu terlebih dahulu, baru ke yang lain-lain. Karena itu prinsip pokok sebagai tatanan kehidupan masyarakat. Jadi kesetiaan, loyalitas kepada harkat dan martabat bangsa. Indonesia itu yang prinsip pertama. Kemudian baru ke tidak boleh terlibat dalam radikalisme, terorisme, apalagi subversif, apalagi jangan kita biarkan dalam dunia kampus. Betul. Dan kita tidak boleh mendidik orang sampai seperti itu. Tujuan kita adalah bagaimana mengedukasi nilai-nilai kebaikan yang terpatri dari 147 SKS itu, dan setelah dia tamat di sini, dia akan mengekspresikan, dia akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini loh. Alumni dari Universitas Muhammadiyah, Luar biasa. itu prinsip kita. Kemudian ada juga mata kuliah yang berhubungannya dengan multikultural. Dan multikultural juga salah satu kurikulum di lembaga kita, yaitu mata kuliah pendidikan multikultural. Kemudian juga kita dorong lagi ada salah satu mata kuliah yang bagaimana membentuk karakter daripada alumni kita, mahasiswa kita, termasuk dosen kita, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya, karena memang selama ini mungkin ya perlu kita sadari, memang kita pintar secara intelijensia atau intelektual, tapi kita masih harus berjuang. Bukan saya bilang kita kurang atau kita kalah, bukan. Kita masih harus berjuang bagaimana pembentukan karakter. Jadi sebenarnya prinsip pendidikan yang paling hebat adalah proses pembudayaan. Akhir daripada sebuah pendidikan adalah proses pembudayaan. Itu yang paling prinsip dalam dunia pendidikan. Mulai dari S1 sampai dia sarjana. Bagaimana pendidikan itu yang kita kenal sebagai salah satu hal untuk memerdekakan orang dari belenggu kebodohan, kebutaan, ketidaktahuan, kemudian membebaskan orang dari kemiskinan, kebelaratan, kesenjangan sosial dan diskriminasi. Itu melalui dunia pendidikan. Tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana proses pembudayaan. Bagaimana pendidikan itu menjadi tatanan nilai sosial budaya membekas. Jadi culture, jadi kultur yang begitu kokoh dan kuat sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Dan ini jadi proses pembudayaan yang kita tekankan. Itu yang paling prinsip. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana pandangan Pak Rektor terkait hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis seperti Indonesia ini, sesuai dengan ideologi Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi saya terus terang sebagai saya termasuk, saya kagum dengan bangsa saya kagum dengan negara saya. Dulu ketika kita masih kecil, masih sekolah, banyak kejadian di mana-mana, selalu kita itu disudutkan. Indonesia negara yang tidak maju, tidak demokratis, tapi saya bersyukur pada Tuhan sampai hari ini negara saya begitu maju sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, saya secara sadar atau tidak sadar, saya kira semua kita memahami. Dulu kita dianggap tidak demokratis di masa Orde Baru. Sekarang saya bisa lebih katakan kita lebih baik demokratisnya dibandingkan negara-negara lain di dunia. Saya tidak menyebut Amerika atau India sekalipun, ya. Kita bahkan dibilang nomor 3. Kalau saya pribadi bahkan nomor 1. Kenapa? Gak ada pemilihan presiden di Indonesia yang lama sekali sampai ribut-ribut segala macam. Buktinya setelah MK memutuskan kita terima kok, secara hukum terima. Tapi di luar negeri beda kan? Betul. Itu artinya kita harusnya nomor 1. Dan itu satu langkah maju dari sistem demokrasi kita di Indonesia. Ada praktek demokrasi di berbagai daerah kita, misalnya di Nusa Tenggara Timur, di Sabur, luar biasa. Kita pikir akan terjadi konflik, alhamdulillah bagus sekali. Itu artinya masyarakat kita itu sadar akan hak dan kewajiban asasi, dan dia betul-betul dia praktekkan secara normal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Itulah saya terus terang saya bangga sebagai bangsa Indonesia, dan saya selalu hormat kepada warga masyarakat Indonesia seluruhnya, terutama kita di Nusa Tenggara Timur yang perlahan-lahan mulai membaik. Ya, demokrasi kita sudah mulai sangat bagus, ya, sangat bagus. Kemudian yang berikut, jadi salah satu keunggulan kita adalah di penegakan hukum, yaitu penegakan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi, misalnya pilkada, pilpres, pileg, pilihan senator kita segala macam, pilpres itu langkah maju. Nah, oleh karena itu pendekatan hanya ada 2,
demokrasi dan penegakan hukum itu harus seiring sejalan, sehingga tidak ada macam-macam di sana sini. Demokrasi tanpa penegakan hukum itu Sama saja tidak bisa. ya, Dua-duanya harus seiring sejalan, itu baru bisa kita sebut punya langkah maju. Dan menurut saya secara pribadi sangat maju. nah Indonesia sudah maju dalam hal ini. Nah, Pak Rektor, sebelum kita selesai ini, apa pesan Pak Rektor untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang tadi disebut sebagai miniaturnya Indonesia, Betul. tentang hidup berdampingan secara damai, Iya. hidup memelihara Iya. wawasan multikultural, Iya. berkeragaman, pluralis seperti NTT ini. Iya, jadi betul. Nusa Tenggara Timur memang itu kita tuh yang boleh dikatakan miniatur. Indonesia beragam, mungkin paling besar di Indonesia, salah satunya Nusa Tenggara Timur punya kelompok etnis sampai 5 atau 16. Kemudian ada subetnis juga puluhan, bahasanya juga ratusan. Sosial budaya sangat beragam. Kehidupan masyarakatnya juga sangat toleran dan sangat bagus. Dan itu juga mengilhami, mewarnai kehidupan bangsa kita Indonesia. Nah, oleh karena itu dari Sabang sampai Merauke, dari Sandiaga ke laut sampai ke Rotterdam, kita berharap semua masyarakat Indonesia tetap berkomitmen secara kokoh dan kuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan Undang Dasar 45, ideologi kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang berikut, mari kita sadar secara kemanusiaan, ya, dalam mengimplementasikan, mengekspresikan kebebasan kita, ya, ada hak asasi, tapi juga ada kewajiban asasi. Hidup itu sesungguhnya indah, hanya ada dua keseimbangan, satu kewajiban asasi, dua hak. Hak asasi dan kewajiban asasi itu sesungguhnya satu, dilakukan secara seimbang. Itu tidak bisa satu, tidak bisa harus seperti satu, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Keanekaragaman itu anugerah terbesar dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Jadi Indonesia sesungguhnya harus bangga terhadap anugerah terbesar bangsa ini, yaitu beragam, pulaunya belasan ribu, sukunya juga ratusan, bahasanya juga ratusan, sosial budaya, tapi kita tetap kokoh dan kuat seperti ini. Saya masih ingat waktu kita dulu masih sering pelajaran dan juga pengetahuan yang diberikan melalui penataran. Yang paling menarik adalah mari kita merasa bahwa kita itu sama seperti orang lain, ya, merasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan. Mari kita berjuang, bekerja bersama-sama sesuai dengan koridor kita, positioning kita masing-masing, dan mari kita tunduk patuh dan taat kepada sistem hukum dan tata kenegaraan di Republik Indonesia. Bagi saya, jangan memberi ruang dan waktu sedikit pun kepada siapapun juga yang melakukan hal-hal yang melawan hukum, misalnya terorisme atau radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Itu juga tidak boleh kita biarkan berkembang. Hukum harus bertindak secara tegas dan adil serta proporsional kepada setiap pelanggar atau siapapun yang melanggar hukum. Bagi saya, negara akan maju, pembangunan akan maju, penegakan hukum harus berjalan ketat dan tepat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Rektor atas waktu dan kesempatan berbagi cerita bersama kami. Dan kami punya satu hadiah seperti biasa untuk semua narasumber kami menghadiahkan satu baju yang kami desain khusus, wawasan multikultural untuk Indonesia. Ada foto kampus Muhammadiyahnya. Wah, mantap. Ya. Terima kasih Bapak Rektor Oke, sudah terima kasih berkenan. sama-sama. Ya. Baik, saya memberikan juga tanda kenang-kenang sebuah buku ada hadiah. yang berjudul Stratifikasi Sosial, kiranya bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih Bapak Ya, Rektor. terima kasih ya. Buku yang luar biasa, Stratifikasi Sosial. Kita hari ini berbicara tentang multikultural, maka kita baca buku ini sebagai rujukan mempelajari stratifikasi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak Ya, Rektor sama-sama, bukunya. ya. Dan teman-teman semua di rumah, demikian cerita kita kali ini. Semoga menginspirasi kita semua dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di negara Republik Indonesia yang sangat pluralis ini. Dan semoga cerita yang terjadi di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang menginspirasi menjadi virus yang baik untuk bisa disebarkan di semua kampus di seluruh negeri Indonesia ini. Dan cerita kita sampai di sini. Kita akan jumpa lagi dalam konten kami selanjutnya. Sampai jumpa, bye. Teman cerita bukan cerita mitos.